Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka amintu majid. Bapak Ibu jamaah pengajian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah telah melimpahkan berupa nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat kekuatan. Sehingga sampai dengan saat ini kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan ini di tahun 1441 Hijriah. Tentu saja di dalam Ramadan tahun ini kita berbeda dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Karena apa? Karena pada saat ini Allah telah mengingatkan pada kita. Allah telah memberikan cobaan pada kita. Harapannya agar kita senantiasa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan introspeksi diri, mawas diri apa yang kita lakukan selama ini. Kemudian yang selanjutnya, salam serta salawat senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umat-umatnya yang setia, yang selalu mengharapkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Mudah-mudahan termasuk kita semua yang hadir di majelis ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa telah ditegaskan. Puasa telah diamanahkan. Di mana Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba ala ladzi min qablikum la'alakum tatakun. Jelas di sini bahwasanya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana sebelum orang-orang sebelum kamu. Dan semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, dalam surat ini kita jelas sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, maka kita wajib untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, tentu saja hal-hal atau syarat yang menjadi tujuan syarat untuk berpuasa ada bermacam-macam. Salah satu adalah orang yang balik, dalam arti kata orang yang balik secara sehat jasmani dan rohani. Berarti kalau kita sudah menjadi seorang dewasa, menjadi seorang bapak, dan sudah melaksanakan ibadah puasa, maka itu adalah sesuai dengan perintah oleh Allah SWT. Yang menjadi pertanyaan, terus bagaimana seandainya anak-anak kita yang masih kecil dan belum balik, apakah boleh untuk berpuasa? Maka saya tekankan bahwasanya anak yang masih kecil dan belum balik boleh untuk melaksanakan ibadah puasa. Dalam arti kata untuk melatih mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, maka pada kesempatan sore hari ini kita akan memberikan materi dengan tema melatih anak untuk berpuasa. Melatih anak untuk berpuasa adalah suatu keharusan dan suatu kewajiban bagi kita seorang tua, bagi kita sebagai ayah, bagi kita seorang yang menjadi panutan di keluarga. Tetapi bagaimana agar anak-anak kita yang masih kecil dan belum balik itu bisa berpuasa dengan baik dan bagus? Nah, di sini akan saya sampaikan agar tujuan melatih anak untuk berpuasa itu bisa tercapai, maka ada 7 langkah, ada 7 cara yang bisa dilaksanakan menurut syariat Islam. Langkah yang pertama adalah memberi pemahaman kepada anak kita
tentang rukun Islam. Kenapa? Karena dengan kita memberikan pengertian kepada anak kita tentang rukun Islam, maka anak kita akan semakin semangat. Dan di sini Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan dari Abu Abdurrahman bin Umar bin Khattab. Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat, kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, puasa, dan haji. Nah, kalau kita kasih pengertian pada anak kita, yang namanya syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahasanya kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah SWT. Dan Muhammad adalah utusan Allah SWT. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian mendirikan sholat adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Yang selanjutnya adalah membayar zakat adalah suatu kewajiban kita setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Kemudian berpuasa, inilah yang kita tekankan, kita latihkan kepada anak-anak kita. Kemudian haji, seandainya mampu melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Melaksanakan ibadah haji adalah kewajiban bagi yang mampu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah memberitahukan tentang keutamaan puasa kepada anak kita. Karena apa? Karena dengan puasa, lebih-lebih pada bulan Ramadan ini, kalau kita bisa memberikan pengertian kepada mereka, maka anak tersebut akan senantiasa, akan selalu rindu, akan selalu cinta akan datangnya bulan Ramadan. Tentu saja dengan kerinduan kepada bulan suci Ramadan, maka si anak akan melaksanakan, akan meniru orang tuanya untuk melaksanakan ibadah puasa. Tentu saja dalam puasa untuk si anak, kita tidak harus menekan sampai menjelang berbuka puasa. Kenapa? Karena kita melihat kondisi dan perkembangan jiwa si anak. Seandainya si anak itu mungkin jam 10 sudah lapar, haus, kemudian dia mau berbuka, ya, kita persilahkan. Dengan catatan kita arahkan, kita kasih tahu pengertian, kalau bisa
dilanjutkan lagi. Kenapa? Dengan kita memberikan pengertian pada si anak, maka akan menjadi proses yang bagus, proses yang baik di dalam menuju suatu ibadah, yaitu puasa penuh. Kemudian langkah yang ketiga adalah memberitahu tentang pengertian puasa dan larangannya. Jadi agar anak itu bisa lebih mantap, maka sebaiknya kita kasih tahu pengertian yang bagaimana kalau puasa itu. Pengertian yang kemudian adalah puasa menahan makan dan minum dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Secara umum seperti itu. Maka anak akan berusaha mencoba untuk bertahan puasa mereka sampai nanti menjelang berbuka puasa. Kemudian larangan yang akan dilakukan, umpamanya tidak boleh bicara bohong, tidak boleh marah-marah. Nah, harus sabar, tidak boleh marah-marah. Nah, inilah yang kita kasih pengertian pada anak kita, agar mereka dalam berpuasa selalu dengan ketenangan jiwa. Kemudian langkah yang keempat adalah sebagai momen untuk melatih bagi anak-anak kita. Jadi sebagai latihan untuk anak-anak kita dalam menghadapi puasa di tahun-tahun yang akan datang. Seandainya pada tahun ini mereka baru bisa melaksanakan ibadah puasa cuma sampai jam 12. Insya Allah mungkin tahun depan si anak kita akan bisa lebih lagi dari jam 14, syukur-syukur sampai menjelang buka puasa. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian langkah kita yang kelima adalah menyediakan makanan pada saat berbuka dengan makanan favoritnya. Kalau kita bisa menyediakan pada saat berbuka dengan makanan yang mereka sukai, dengan mereka yang diinginkan, umpamanya anak itu suka minuman yang seger-seger, ya kita berusaha untuk menyediakan pada waktu berbuka puasa. Mungkin bisa dengan membuat es degan, bisa dengan membuat dawet, bisa dengan membuat kolak, bisa dengan membuat jus, yang mana kita seling, kita variasi, sehingga anak tidak akan merasa bosan dalam menu berbuka puasa. Kemudian yang keenam adalah sebagai orang tua, kita adalah memberi contoh teladan yang baik, di mana
bisa kita terapkan yang gampang pada waktu kita mau berbuka puasa. Umpamanya kalau berbuka puasa kita sebelum minum, sebelum makan, cuci tangan, kemudian berdoa, nah baru kita makan bersama-sama. Mungkin dalam satu ruang, dalam satu tempat, sehingga akan terlihat suatu keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang selalu damai di hati. Dan langkah kita yang ketujuh adalah menghargai usaha si anak. Karena apa? Anak telah berusaha. Anak telah mencoba dengan segenap kemampuannya untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka kita sebagai orang tua wajib untuk menghargai, wajib untuk memberikan dorongan, wajib untuk memberikan semangat. Menghargai tidak harus dengan berwujud harta benda, tapi bisa dengan sanjungan, bisa dengan ucapan yang menarik. Sebagai contoh, umpamanya, nak, bapak dan ibu bangga, bapak dan ibu senang kamu telah melaksanakan puasa dengan baik. Nah, ini adalah satu contoh. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pengajian sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.